Ragam bahasa Indonesia adalah variasi kata-kata berdasarkan pemakaian, topik yang dibicarakan, hubungan pembicara, lawan bicara, orang yang dibicarakan, serta medium pembicara. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia diketahui mempunyai dua kedudukan, yaitu bahasa nasional dan bahasa negara. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, identitas nasional, perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya, serta alat pemersatu suku budaya dan bahasa Indonesia. Sedangkan dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar pendidikan, alat perhubungan tingkat nasional, dan alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang penting yang tercantum di dalam 1. Ikrar ketiga Sumpah Pemuda 1928 dengan bunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." 2. Sejak 9 Juli 2009, keberadaan dan penggunaan bahasa Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan ditambahkan pasal 36 menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara memiliki fungsi diantaranya 1. Bahasa resmi kenegaraan, 2. Bahasa pengantar, 3. Alat perhubungan pada tingkat nasional, 4. Alat pengembangan kebudayaan. 2. Ragam daerah atau dialek. Dialek merupakan variasi dari sebuah bahasa menurut pemakai bahasa itu sendiri. Berdasarkan pemakai bahasa, dialek dibedakan menjadi 4 macam seperti di bawah ini. 1. Dialek regional merupakan variasi bahasa yang dipakai di daerah tertentu. Misalnya, bahasa Indonesia dialek Ambon. 2. Dialek sosial adalah dialek yang dipakai oleh sekelompok sosial tertentu atau yang menandai status sosial tertentu, misalnya dialek remaja. 3. Dialek temporal adalah dialek yang dipakai pada kurun waktu tertentu, misalnya dialek Melayu zaman Sriwijaya. 4. Idiolek merupakan keseluruhan ciri bahasa seseorang yang khas pribadi dalam lafal, tata bahasa, atau pilihan dan kekayaan kata. Ragam bahasa lisan dan tulisan. Ragam bahasa lisan adalah bahan yang dihasilkan alat ucap dengan fenom sebagai unsur dasar. Ciri-ciri ragam bahasa lisan memerlukan kehadiran orang lain, terikat ruang dan waktu, dipengaruhi tinggi rendahnya suara. Ragam bahasa tulis adalah bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan. Ciri-ciri ragam bahasa tulisan tidak memerlukan teman bicara, bersifat objektif, harus memperhatikan unsur gramatika. 4. Ragam baku dan tidak baku. Ragam baku adalah ragam yang dilambangkan dan diakui oleh sebagian besar masyarakat pemakainya sebagai bahasa resmi dan sebagai kerangka rujukan norma bahasa dalam penggunaannya. Ragam tidak baku adalah ragam yang tidak dilambangkan dan ditandai oleh ciri-ciri yang menyimpang dari norma ragam. 5. Ragam baku tulis dan baku lisan. Ragam baku tulis adalah ragam yang dipakai dengan resmi dalam buku-buku pelajaran atau buku-buku ilmiah lainnya dengan berpedoman kepada EYD, Pedoman Umum Pembentukan Istilah dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ragam baku lisan adalah jika seseorang dalam pembicaraannya tidak terlalu menonjol pengaruh logat atau dialek daerahnya. 6. Ragam sosial dan ragam fungsional. Ragam sosial yaitu ragam bahasa yang sebagai norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Ragam fungsional atau disebut juga ragam profesional adalah ragam bahasa yang dikaitkan dengan profesi, lembaga, lingkungan kerja, atau kegiatan tertentu lainnya. 7. Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berbahasa yang baik adalah berbahasa Indonesia yang sesuai dengan tempat terjadinya kontak berbahasa, sesuai dengan siapa lawan bicara, dan sesuai dengan topik pembicara. Bahasa Indonesia yang baik tidak selalu beragam baku. Yang perlu diperhatikan dalam berbahasa Indonesia yang baik adalah pemanfaatan ragam yang tepat dan serasi menurut golongan penutur dan jenis pemakai bahasa.